manfaat ilmunya, amin Allahumma amin. Oke, wabil akhos musim kuring kipi hormat beliau Romo Kiai Musa Asy'ari, beliau Romo Kiai Jamaluddin, beliau Romo Kiai Zaidin, Romo Kiai Imamuddin, Romo Kiai Bisri, Romo Kiai Iman Nurul Hakim, seluruh para kiai yang hadir pada siang hari ini yang sangat-sangat saya hormati. Tak ketinggalan musim abdi dihormat aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta staf perangkatnya atau yang mewakili. Oke, Gus Hilmi Rabbani musim abdi dihormat. Oke, Kang Ustadz Hamzah Nur Sehah yang baru saja dilantik sebagai ketua alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda. Semoga dapat dijaga amanatnya, menjadikan seluruh alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda di bawah nahkoda Kang Ustadz Hamzah Miftahul Huda semakin maju, semakin berkah, semakin jaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para wali santri, para alumni musim abdi TV hormat, langkung dipayun mangga orang sadaya ngaturkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan kita mengucapkan syukur alhamdulillah, kita sekalian akan selalu diberi nikmat yang barokah. Walaupun kalau bicara nikmat, macamnya betul-betul banyak. Sehingga nikmat yang sangat banyak, kalau kata guru saya, semua dibagi dua. Dibagi sabraha bu? Dua. Luka hiji namina nikmat mursalah. Naon eta nikmat mursalah? Nikmat mursalah yaitu nikmat yang kita nggak usah minta, Allah mesti ngasih. Cerewong ketanggungan orosan jaduk Allah nei. Apunten bu abdi Sundana goreng. Apunten, sebab aslina abdi ya Jawa. Kata orang Jawa, Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Jadi ya Sunda tetap sedikit ayah Jawa nak tenau-naunya bu ya. Alhamdulillah. Nuka hiji nikmat mursalah, tak usah minta Allah pasti ngasih. Nuka dua nikmat muqayyadah. Naon eta nikmat muqayyadah? Nikmat muqayyadah yaitu nikmat yang kita harus minta, kita harus berikhtiar, kita harus berdoa, kemudian Allah mengijabah. Dua nikmat baik yang mursalah maupun yang muqayyadah, mari kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Nikmat yang pertama nikmat mursalah. Yang paling utama dari nikmat mursalah, kita sekalian gak kerasa lahir di dunia, gak usah minta, ujug-ujug lahir jadi manusia. Ini yang hadir manusia semua. Uang kabeh, laka sing wong-wongan laka. Alhamdulillah uang kabeh. Sebab kalau pengajian pinggir sawah biasanya ada wong-wongan sawah. Ini yang hadir uang semua, manusia semua. Kita lahir jadi manusia, nikmat yang luar biasa. Bahkan Allah menciptakan manusia dalam wujud yang betul-betul sempurna, Bapak. Tapi Allah sebelum menyatakan manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna, Allah lebih dulu sumpah dengan 4 makhluknya. Wattini wazzaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin. Wattin
demi din. Iya, sumpahna Allah demi din. Din eta buahnya banyak manfaatnya, pohonnya banyak manfaatnya, daunnya banyak manfaatnya, karena jadi sumpahnya Allah. Wa zaitun, demi zaitun. Zaitun buahnya banyak manfaatnya, pohonnya juga, daunnya juga, bahkan minyak zaitun banyak sekali manfaatnya. Dalam Tibun Nabawi diterangkan, kalau ada orang kerasukan jin, cepet-cepet dikasih minum minyak zaitun 1 sendok saja, nanti jinnya keluar, gak betah, sebab zaitun jadi sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa turi sinin, demi gunung Tursina, jutaan gunung yang ada di muka bumi ini, yang betul-betul Allah muliakan, antara lain adalah gunung Tursina. Ini gunung yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab gunung ini pernah menjadi saksi dialognya Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa hadzal baladil amin, demi Mekah, kota suci kita sekalian, saksi perjuangan Rasulullah. Bahkan Mekah tempat kelahirannya Kanjeng Nabi. Allah sumpah dengan 4 makhluknya ini. Allah cuman mau menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gusti Allah sungguh menciptakan manusia dalam bentuk yang betul-betul sempurna, bentuknya istimewa. Kita nggak kerasa, nggak usah minta, lahir di dunia ujuk-ujuk dikasih tangan, tangannya 2, dikasih kaki, kakinya 2, dikasih mata, matanya 2, dikasih lubang hidung, lubang hidungnya 2, dikasih telinga, telinganya 2, dikasih alis, alisnya 2, dikasih kepala, kepalanya. Bapak ya kepalanya 2 ya. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Lebih-lebih kita nggak kerasa, walaupun mungkin awalnya ikut sama orang tua, kita nggak cuma jadi manusia, Allah menitipkan hidayah iman di hati kita. Ini nikmat yang kedua yang istimewa. Lebih-lebih lagi nggak cuma jadi manusia bawa iman di dada, dapat nikmat yang ketiga. Apa nikmat yang ketiga? Jiwa raga bisa menjalankan syariat Islam yang mulia, ala ahli sunnah wal jamaah nahdlatul ulama. Baru dapat nikmat 3 sudah luar biasa. Jadi manusia bawa iman di dada, jiwa raga bisa mengamalkan Islam ala nahdlatul ulama. Lebih-lebih dapat nikmat nuka opat. Naon eta nikmat nuka opat? Nikmat sehat. Ya nikmat nu hebat sehat. Selain sehat namanya nikmat, tapi apa? Nggak sama kayak nikmat sehat. Makan katanya nikmat, tapi makan terus bosan. Melek nikmat, melek terus bosan. Tidur nikmat, tidur terus bosan. Diuk nikmat, diuk terus bosan. Berdiri nikmat, berdiri terus bosan. Abdi linggih wae. Oke, hari bosan ya berdiri deh. Makan terus bosan, minum terus bosan, melek terus bosan, berdiri terus bosan, sehat terus tak aya bosan. Nah, sehat terus alhamdulillah. Sehat terus alhamdulillah. Ia bukti bahwa nikmat sehat termasuk nikmat nu hebat. Moga-moga kita sekalian yang hadir pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan betul-betul mensyukuri,
Allah memberikan kita nikmat sehat yang afiah, nikmat sehat yang bisa kita gunakan sebagai bekal ibadah. Amin Allahumma. Yang kedua, mari kita haturkan sholawat serta salam kita kepada junjungan agung Nabi yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kaulina mangga nu kompak, nu regreg, nu sauyunan, siap ente. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussah bil fadilah, Ya Rabbi sholli, Ya Rabbi sholli alaihi, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan kita membaca sholawat, kita hidup di dunia ini juga nanti di akhirat dikabul seluruh hajat. Sebab kata Rasul, man asurat alaihi hajatuhu falyukfir minas sholati alaiyah. Barang siapa yang hajatnya sulit kecapai, maka kata Rasul, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Jadi mangga kita sekalian yang rajin baca sholawat, nanti hajat kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita orang NU senang tawassul baca sholawat. Kata Imam Abi Hasan Asy'adi, sholawat itu wasilatul umma ilallahi ta'ala, wasilah yang paling agung agar doa kita, hajat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sholawat. Makanya NU punya sholawat yang bisa buat narik hajat, namanya sholawat nariyah. Kalau ini dibaca, pengen mie-nya datang, pengen duitnya datang, pengen berasnya datang. Sabraha kali dibaca, mangga sak mampuna. Tapi kalau geris, paham geris, keburu pengen cepet datang semua, ya mie, ya beras, ya duit, mangga sholawat nariyah dibaca. Sabraha kali 4.444 teusah ambekan. Mati berasna dateng, faeh mitna dateng, duitna dateng, keranda nggak usah mandi ikut dateng eta keranda. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga dengan kita membaca sholawat kita mendapatkan syafaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah Muslim Abdi TV hormat, kurang sadaya siang iya dikasih nikmat sama Allah. Nikmat berupa kita bisa bersilaturahmi. Betul. Orang kalau silaturahmi, kata Nabi, wa ayyub satolahu fi rizqihi, rizkinya banyak dan barokah. Orang kalau mau silaturahmi, kata Nabi, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, umurnya akan diberi umur yang panjang dan barokah.
gara-gara mau silaturahmi. Ini penting. Silaturahmi harus kita jaga. Apalagi sesama saudara, apalagi sama tetangga. Betul? Betul? Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mazala Jibril yusini bil jan hatta donantu annahu sayuwarrithuhu. Tak henti-hentinya malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk selalu baik terhadap tetangga, sampai aku menyangka tetangga itu nanti dapat bagian waris. Ini saking pentingnya hubungan baik silaturahmi terhadap keluarga dan tetangga. Betul? Semoga dengan silaturahmi kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu bukti yang nyata. Kalau silaturahmi umurnya akan dipanjangkan, Pak. Karena saya dengar dawuh dari guru saya, manusia itu punya ajal ba'thi. Ajal naon? Ajal ba'thi. Ajal eta waktu dibangunkan dari kubur. Namina ajal ba'thi. Ajal ba'thi eta geus ditentukan ka Allah. Si A nanti bangun dari kubur tahun sekian, si B bangun dari kubur tahun sekian. Kata guru saya, kalau ada orang silaturahmi, kenapa Allah memanjangkan umurnya? Karena Allah akan mengambil umur ajal ba'thi. Kalau nanti akan dibangkitkan dari kubur tahun 2000, karena ternyata di dunia rajin bersilaturahmi, Allah ambil 20 atau 50 tahun dari tahun 2000 tadi. 2000 diambil 50, berarti 1950 diambil untuk ditambahkan ke umur dunia. Sehingga yang tadinya 70 tahun mati ditambah 50, 120 tahun baru mati. Tapi nanti ajal ba'thi dikurangi. Yang tadinya bangun tahun 2000 dipercepat sama Allah, tahun 1950 sudah dibangunkan dari alam kubur. Itu gambaran orang yang mau bersilaturahmi, Allah akan memanjangkan umurnya. Yang kedua, kita sekalian hadir di sini dapat taufik dari Allah, bisa duduk bermujalasah bersama para ajengan, para kiai. Harapannya kita semoga dapat barokah. Amin Allahumma. Dan ini acaranya halal bihalal alumni, berarti ya lumayanan lah kita duduk di sini, semoga dapat ilmu. Berarti kita harus niat tolabul ilmi, alias niat ngaos, niat ngaji jeung ngaos eta sae alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak nusim kuring dihormat, kemarin 1 bulan penuh kita puasa, pas 30 hari. Betul? 30 hari kita puasa. Semoga bekas dari puasa tetap ada sampai datang puasa tahun depan. Amin Allahumma. Karena orang bisa menjalankan puasa dengan baik tentunya adalah orang-orang yang dapat menjaga keimanan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jelas dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nambleon.
bingges ngeden-ngeden ya Allah. Bu, Allah nanu kompak ya Bu. Siap ente? Kata guru saya, kalau ada orang mau manggil namanya Allah, ikhlas gak karena apa-apa, cuman pengen manggil aja Allah. Allah jawab Pak. Allah menjawab panggilan kita. Bagaimana jawaban Allah? Satu riwayat menerangkan, labbaika wa sa'daika ya ibadi, ku penuhi panggilanmu wahai hambaku. Jadi kalau kita manggil Allah, Allah langsung jawab labbaika wa sa'daika ya ibadi. Yang penting kita manggilnya ikhlas. Saya ulangi baca ayat. Ibu-ibu, bapak-bapak, siap ente? Manggil Allah nu ikhlas, siap? Gak karena apa-apa, yang penting pengen manggil aja. Siap? Siap ente? Kalau siap mangga, selesai saya baca ayat, ibu bapak manggil Allah, lihat tangan saya. Kalau tangan saya gerak, langsung Allah. Jangan berhenti sampai tangan saya berhenti. Siap ente? Tak tes coba kayak apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh kang padha iman. Kutiba ay furido, den farduaken alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu puasa Ramadan. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini sering kita dengar dari dawuhnya para khotib, para kiai dan para ulama, bahwa ini ayat yang menerangkan perintah kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan puasa. Puasa naon? Puasa Ramadan. Ayat ini menerangkan tentang perintahnya Allah kepada kita untuk menjalankan puasa. Mahallus syahid ada di kutiba alaikumus syiyam. Tapi perlu kita pahami dan kita cermati, sebelum Allah dawuh kutiba alaikumus syiyam, Allah memfardukan untuk kita berpuasa, lebih dulu Allah memberikan tanda. Siapa yang bisa menjalankan puasa? Gak ada lain, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau imannya dijaga, insya Allah bisa menjalankan puasa dengan baik. Tapi kalau iman gak dijaga, bisa puasa tapi puasa pura-pura. Puasa kalau ada manusia. Kalau nggak ada manusia, makan sampai 2 piring. Makan sampai 2. Ini kalau nggak ada manusia. Kalau ada manusia, kelihatannya puasa. Ini jelas berarti puasa pura-pura, sebab imannya tidak dijaga. Karena memang kalau lagi puasa, orang beriman pasti digoda. Pasti digoda. Tergantung kuat atau tidak. Siang-siang pulang kerja, mau mandi, masuk ke kolam, ke kamar mandi, biasanya ngeliat air kolam, nyeluk cai kolam, tenaon-naon. Tapi karena lagi puasa, ngeliat air kolam, kebetulan kolamnya kolam baheula, banyak lumutnya, airnya kehijauan, semu hijau, alias kehijauan. Karena lagi puasa, akhirnya kegoda. Lihat air kolam yang semu hijau,
kelihatannya persis kayak sirup marjan. Kayak sirup marjan. Karena lagi di kolam, prinsipnya tadi nggak ada siapa-siapa. Mumpung di kolam, saya dahaga pulang kerja. Lumayan, ini air kolam semu hijau persis kayak sirup marjan. Akhirnya diseruput. Ia jelas berarti imannya tadi bawa. Betul? Betul? Berarti nggak membawa iman. Makanya Allah ngasih tanda siapa yang bisa melakukan puasa, memahami bahwa puasa perintah Allah Ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Makanya ulama Nahdlatul Ulama setiap bulan puasa, saya yakin di Sindang Jaya, di Karangmalang juga sama, bahkan di daerah Brebes, Tegal, Pemalang dan sekitarnya, setiap bulan puasa ini hasil karya budaya yang harus kita jaga. Pasti puji-pujian di musola itu yang disampaikan adalah 20 sifat wajibnya Allah Subhanahu. Allah wujud idam baqamu khalafatul hawa iyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Sekali deh, Allah wujud idam mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakaliman. Sallallahu wasallama Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Sallu ala Nabi Muhammad. Puji-pujian ini kalau bulan puasa di Sindang Jaya diwaos ente, dibaca ente, dibaca, mangga dijaga bu. Ini maksudnya apa ulama kita? Kalau bulan puasa suruh membaca Allah wujud kidan baqamu khalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat sampai turute sampai selesai. Ini tujuannya untuk menjaga orang-orang yang sedang puasa saat pulang kerja wayah duhur ngelak dahaga dengar orang pujian Allah wujud kidam bako, akhirnya paham bahwa puasa kita dilihat sama Allah karena Allah maha wujud. Wujudnya Allah melihat seluruh manusia karena Allah punya sifat alim, Allah punya sifat qadir. Meskipun lagi gak ada siapa-siapa, tetap puasanya dijaga sebab memahami bahwa Allah zat yang maha melihat seluruh makhluknya. Betul? Betul? Orang yang puasanya betul-betul dijaga nanti mendapatkan gelar yang sangat istimewa, la'allakum tattaqun, ay la'allakum bisyamikum
tablughuna maratibat taqwa. Allah Subhanahu wa taala memerintah puasa terhadap kita. Harapan yang paling utama supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Naon eta takwa? Banyak yang ngasih plesetan Pak. Takwa aya sandal ngagletak di musola dibawa. Takwa takut jeung istri tua. Takwa botak nadawa. Takwa secara garis besar imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Bicara takwa, Allah sendiri memberi tanda. Tandanya orang-orang yang bertakwa, yang pertama, ini saya kumpulkan saja, barangkali nanti nggak urut maklum. Maklum. Yang pertama adalah saling memaafkan terhadap sesama. Wal afina 'anil nas. Ini tanda orang yang bertakwa. Saling memaafkan terhadap sesama. Bu, geus minta maaf ke salati. Entos, alhamdulillah. Bapak juga memaafkan kepada istri, berarti suami istri sudah saling memaaf. Santri minta maaf sama kiai, Pak Kiai juga memaafkan santri. Berarti kumpulnya kita di sini sudah saling memaaf. Kalau saling memaafkan, harus ada tanda yang sungguhan. Tanda kita saling memaafkan, tentunya kita harus tebar senyuman. Ketemu Pak Kiai senyum, ketemu Pak Lurah senyum, ketemu mertua senyum, ketemu tetangga senyum, ketemu orang gila senyum, ya pada baik. Senyum lambang persatuan, senyum lambang saling memaaf. Jadi mangga kalau kita kemarin betul-betul menjalankan puasa, tentu bekasnya harus ada. Bekas yang paling nyata, yang pertama, kita harus saling memaafkan sesama. Tandanya saling memaafkan, kita harus bisa senyum. Bertemu saudara senyum. Jangan merengut, sebab kalau orang senyum, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Karena senyum bagian dari ibadah. Senyum itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah bagimu. Jadi senang mesem, senang senyum itu ibadah. Lambang persatuan. Tanda orang yang ramah. Orang kalau ramah, kata Bang Haji, banyak untungnya jadi peramah. Teman berada di mana-mana. Oh ya ya, oh ya ya. Naon eta oh ya ya. Budak letik lari-lari lagrag. Dengkul naledes. Oh ya ya, oh ya ya.